Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihissalam yang kalah debat dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam Al-Ghazali? Namanya tidak asing lagi bagi para pengkaji ilmu-ilmu keislaman. Ulama yang terkenal dengan kitabnya berjudul Ihya Ulumuddin ini merupakan ulama hebat yang bergelar Hujjatul Islam. Al-Imam Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di kota Ghazal, Persia. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di kota kelahirannya yang menjadi salah satu pusat pengetahuan itu, Al-Ghazali mulai menuntut ilmu dari para ulama ternama yang ada di sana. Dengan kepandaian dan kecerdasan yang dimilikinya, dalam usia yang masih sangat muda, Al-Ghazali sudah dikenal alim dalam persoalan agama. Hal itulah yang kemudian membuat Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang pada masa itu menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah memberikan kepercayaan kepada Al-Ghazali untuk membantunya mengajar di sana. Dan tak lama berselang, beliau bahkan menggantikan Al-Imam Haramain memimpin perguruan yang banyak menghasilkan ulama-ulama kaliber internasional pada zamannya itu. Namun ada kisah menarik tentang kisah Imam Al-Ghazali ini. Diriwayatkan oleh Ar-Raghib Al-Ashfihani dalam kitabnya Al-Mudharat, yang juga dinukil oleh Ismail Haqqi dalam karya tafsirnya yaitu Ruh Al-Bayan, ketika menafsirkan surah At-Taha. Riwayat ini menceritakan bahwa suatu ketika Abu Hasan Asy-Syadzili tertidur dan bermimpi melihat kerumunan orang di sekitaran Masjid Al-Aqsa. Asy-Syadzili bertanya, "Ada apa orang-orang berkerumunan di situ?" "Semua para nabi dan rasul sedang berkumpul di sana," jawaban yang dilontarkan kepada Asy-Syadzili dalam mimpinya itu. Setelah mendekat, Asy-Syadzili mendapati di tengah kerumunan itu ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk paling tinggi di tengah. Dikelilingi oleh para nabi yang lain duduk di sekitar beliau, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, dan nabi-nabi lainnya. Asy-Syadzili semakin mendekat dan menyimak perbincangan manusia-manusia yang sangat mulia itu. Nabi Musa alaihissalam memulai perbincangan dengan mengajukan permohonan kepada Nabi Muhammad SAW. "Engkau pernah menyatakan bahwa ulama umatmu setara dengan para nabi Bani Israel. Datangkan kami salah satu dari mereka, wahai Nabi Muhammad SAW," pinta Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad SAW memanggil Al-Ghazali dengan mendatangkan ruhnya sebagai perwakilan dari ulama umat Muhammad SAW. Al-Ghazali pun langsung menghadap Nabi Musa alaihissalam. Tak sabar untuk menguji pernyataan kesetaraan ulama umat Muhammad SAW dengan para nabi Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam mengajukan pertanyaan kepada Al-Ghazali. "Siapa namamu?" tanya Nabi Musa alaihissalam. "Nama saya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Ghazali." Jawaban Al-Ghazali dipotong oleh Nabi Musa. "Sebentar, aku hanya bertanya siapa namamu, bukan menanyakan nama ayah dan nama kakek-kakekmu. Mengapa kamu menjawab 10 jawaban lebih banyak dari pertanyaan yang saya ajukan? Harusnya engkau menjawab sesuai pertanyaanku," sanggah Nabi Musa alaihissalam. Tersenyumlah Imam Al-Ghazali seraya mengatakan, "Bukankah hal ini pernah engkau lakukan saat engkau, wahai Nabi Musa, ditanya Tuhanmu, apa yang ada di sebelah kananmu, wahai Musa? Bukankah engkau malah memberikan jawaban lebih panjang dari pertanyaannya? Engkau tidak hanya menjawab itu tongkatku saja, tetapi engkau juga menyebutkan fungsi kegunaannya." Nabi Muhammad SAW pun tersenyum dengan jawaban Al-Ghazali. "Wahai Musa, apa ada ulama umatmu yang seperti Al-Ghazali ini?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Tidak ada." "Benar apa yang engkau katakan, wahai Muhammad, bahwa ulama umatmu seperti para nabi Bani Israel," jawab Nabi Musa alaihissalam. Dan harus diingat, kisah ini diriwayatkan oleh Ar-Raghib Al-Ashfihani dalam kitabnya Al-Mudharat, yang juga dinukil oleh Ismail Haqqi dalam karya tafsirnya Ruh Al-Bayan.
Makanya tidak heran kalau seandainya kita mendengar kisah para nabi yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena selain amal yang dilipat gandakan pahalanya, umat Nabi Muhammad SAW juga banyak menjadi ulama-ulama besar yang membimbing umat-umat Muhammad lainnya. Seperti kisah Nabi Adam alaihissalam yang memohon kepada Allah supaya ia diberi anugerah oleh Allah, yaitu ia cukup ingin menjadi umat Muhammad SAW. Namun Allah menolak permintaan Adam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain seperti Nabi Musa, sehingga Allah sendiri menegur Nabi Musa alaihissalam agar ia ridha dengan segala sesuatu yang Allah telah karuniakan kepadanya. Banyak nabi yang memohon kepada Allah agar bisa menjadi umat Muhammad, namun tak ada satupun yang Allah kabulkan. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat beliau memohon agar dapat menjadi umat Muhammad, Allah menolak permintaannya tersebut. Namun Allah menjanjikan kepada Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Muhammad akan lahir dari garis keturunannya. Begitulah sedikit kisah, dan kisah ini menjadi bukti bahwa betapa beruntungnya kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.